Di video yang lalu, kita sudah belajar bagaimana cara menghitung delta H dengan cara kalorimetri. Nah, kali ini kita akan menghitung delta H dari reaksi atau kalor reaksi dengan cara hukum Hess. Nah, hukum Hess ini disebut juga hukum penjumlahan kalor. Nah, inti dari hukum Hess adalah kalor dari suatu reaksi itu tidak tergantung dari lintasannya. Jadi kalor dari suatu reaksi itu hanya tergantung dari keadaan awal dan keadaan akhirnya. Maksudnya gimana? Misalkan kita punya keadaan awal keadaan awal reaktan A yang akan dirubah menjadi produk B. Nah, kalor dari tahap ini itu akan sama dengan jika kita melakukan reaksi dengan tahap yang berbeda. Jadi kalau kita mau membuat A merubah menjadi B, caranya itu bisa langsung kalornya delta H1 atau dia bisa melalui proses ini. Jadi dia lewat senyawa antara dulu menjadi C, kemudian C-nya dirubah menjadi D. Nah, kalau kita sebut kalor reaksi ini delta H2 dan kalor reaksi ini adalah delta H3 sedangkan ini adalah delta H4. Nah, menurut hukum Hess, kalor dari reaksi itu katanya tidak bergantung dari lintasan tapi bergantung dari keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Jadi selama keadaan awalnya A dan keadaan akhirnya B, nanti kalornya itu akan sama. Jadi dalam diagram ini berarti delta H1 itu akan sama dengan delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4. Nah, nantinya persamaan ini bisa juga kita tuliskan secara matematis menjadi begini. Delta H1 dikurangi delta H2 dikurangi delta H3 dikurangi delta H4 itu sama dengan 0. Karena kita balik lagi ke keadaan awal gitu. Nah, cara pengerjaan atau penghitungan kalor reaksi menggunakan cara hukum Hess ini biasanya terbagi menjadi beberapa contoh kasus biasanya. Bisa dengan membaca diagram atau kita bisa juga dengan cara memanfaatkan data reaksi lain yang sudah pernah dilakukan. Nah, contohnya adalah misalnya kalau kita lihat contoh soal yang ini. Nah, ini contoh soal penyelesaian atau penghitungan delta H menggunakan cara hukum Hess tapi menggunakan diagram. Nah, misalkan ada diagram seperti ini. Nah, ini ada data yang nggak terlihat, jadi saya tambahkan dulu ya. Misalkan ini ada angka yang hilang. Kita anggap aja ini delta H-nya min X dan ini min Y gitu ya. Nah, kita ditanya besarnya entalpi pembakaran 2 mol gas SO2 adalah titik-titik. Nah, cara membaca grafiknya itu begini. Kalau di awal kita punya reaktan 2S ditambah O2, nah nanti dia akan melalui 2 tahap. Yang pertama dia langsung berubah menjadi SO3, kalornya adalah delta H3. Yang kedua dia bisa melalui tahap ini dulu, dia jadi SO2 dulu. Nah, kemudian kalau SO2-nya dibakar lagi atau dioksidasi lagi, baru nanti dia akan menghasilkan gas SO3. Nah, di soal ditanya, katanya berapa entalpi pembakaran 2 mol SO2. Nah, sebelum pusing dengan 2 molnya, kita lihat dulu aja pembakaran SO2 itu gimana sih persamaannya. Nah, tentu persamaannya begini. Dia menghasilkan gas SO3. Ini adalah reaksi pembakaran SO2. Nah, kalau kita kasih koefisien seperti ini, berarti ini adalah reaksi pembakaran 2 mol gas SO2. Kita ditanya berapa kalornya. Dengan membaca grafik, kita bisa lihat nih di sini. Yang ditanya itu adalah delta H dari proses yang di tengah hingga ke proses yang di bawah. Sorry, warnanya nggak kelihatan, yang ini aja deh. Nah, kita ditanya berapa delta H dari proses yang di tengah hingga proses yang di bawah. Nah, itulah yang kita harus hitung perubahan energinya berapa. Nah, delta H itu adalah energi produk atau keadaan akhir dikurangi energi awal atau energi reaktannya. Nah, di sini produknya adalah keadaan akhirnya adalah tingkat energinya min Y. Jadi min Y dikurangi keadaan awalnya. Keadaan awalnya min X.
Jadi delta H reaksinya itu adalah X min Y. Kalau satuannya kilojoule kita tinggal lengkapi aja. Nah, ini udah menjawab pertanyaan karena memang di sini juga yang dibakar 2 mol SO2 gitu. Jadi jawabannya adalah ini. Nah, ini cara membaca grafik. Saya kasih contoh lagi cara membaca grafik. Kita lihat contoh soal kedua. Masih tentang hukum Hess bagian yang membaca grafik. Misalkan ada, diketahui data seperti ini. Diketahui diagram tingkat energi sebagai berikut. Ini gambarnya lebih bagus dari yang tadi ya, yang tadi kepotong. Nah, yang pertama ini adalah reaksi antara gas H2 dengan O2 menghasilkan H2O dalam bentuk gas. Nah, berikutnya ada proses H2O yang gas ini dia bisa berubah menjadi H2O liquid. Nah, tingkat energinya kita misalkan aja ini min X, ini min Y. Min Y. Nah, kita ditanya penguapan 2 mol air akan membutuhkan energi sebanyak berapa? Penguapan air itu kan butuh energi ya. Reaksinya reaksi endoterm, jadi perlu energi masuk dari luar. Nah, proses penguapan air itu seperti ini. Air yang tadinya liquid akan berubah menjadi air yang bentuknya gas. Nah, kita ditanya berapa kalor reaksinya. Dengan membaca grafik berarti pertanyaan itu bisa dijawab dengan cara kita melihat gambar ini. Keadaan awal kita adalah H2O liquid. Kita ingin merubahnya menjadi H2O gas. Jadi kalau kita hitung berapa delta H-nya, perubahan energinya atau kalornya adalah energi awal reaktan, energi akhir atau produk dikurangi energi reaktan. Nah, produknya di sini adalah H2O gas. Tingkat energinya min X, dikurangi min Y. Jadi delta H-nya adalah min X ditambah Y. Nah, kalau kita lihat di sini ini koefisien H2O-nya 1 nih. Koefisien H2O yang di kanan juga 1. Itu berarti entalpi untuk menguapkan 1 mol air. Nah, kalau kita mau menguapkan 2 mol air gimana? Kita anggap aja Q ya. Masih ingat Q itu delta H dikali jumlah mol zat yang terlibat. Jadi kalor untuk 2 molnya berarti min X ditambah Y dikali 2. Atau jadi min 2X ditambah 2Y. Itu jawabannya. Nah, cara hukum Hess juga bisa menggunakan data reaksi-reaksi yang sudah pernah dilakukan. Jadi tidak membaca grafik, tapi membaca reaksi, membaca beberapa reaksi. Contoh seperti ini. Diketahui ada 3 reaksi yang di atas, dan kita ditanya berapa delta H untuk reaksi yang di bawah. Nah, jadi reaksi target kita adalah reaksi yang di bawah. Ketiga reaksi yang di atas itu harus kita jumlahkan atau kita atur supaya menjadi reaksi yang di bawah. Nah, caranya gimana? Kita mengacu pada target aja. Di target kita butuh apa sih? Nah, di target ini yang pertama kita butuh MO2. Nah, di manakah ada MO2 dalam reaksi yang diketahui? Nah, ternyata kan ada di sini nih. Cuman koefisiennya 1. Jadi, kita kalikan 2 saja reaksi itu. Jadi reaksi yang pertama kita kali 2 nih. 2 MO2 ditambah 2 CO. Berarti semuanya ikutan dikali 2 ya. Di kanannya jadi 2 MO ditambah CO2. CO2-nya juga ikutan jadi 2. Delta H-nya juga ikutan jadi dikali 2. Jadi 2 kali min 20. Jadi min 40. Nah, berikutnya kita mengacu pada target lagi. Di target kita butuh apa nih sekarang? Oh, kita butuh MO. Di manakah ada MO? Nah, kalau kita lihat di sini ada MO, di sini ada MO. Nah, kalau bingung kita skip dulu, biarkan aja dulu. Kita lihat dulu berikutnya. Oh, kita butuh CO2 nih. CO2 nih di sini ada, di sini ada, di sini ada. Kalau bingung skip dulu. Lanjut. Oh, kita butuh M2O3. Di manakah ada M2O3 dalam reaksi? Ternyata ada nih di sini di reaksi ketiga. Cuman posisinya terbalik.
Di target kita butuhnya di kanan, yang disediakan ada di kiri. Jadi kita balik reaksi itu. Nah ingat, kalau kita membalik suatu reaksi, reaktan jadi produk, produk jadi reaktan, delta H-nya itu akan menjadi tanda kebalikannya. Ingat kebalikan delta HF dan delta HD. Nah jadi reaksinya kita balik begini. Produk jadi reaktan, reaktan jadi produk. Nah delta H-nya jadi berubah tanda. Tadinya min 12, sekarang berubah menjadi plus 12. Nah setelah kita lihat-lihat, kita masih belum pakai reaksi yang kedua ya. Nah di reaksi target kita tidak menemukan adanya zat M3O4. Jadi intinya kita harus mengeliminasi zat itu. Caranya gimana? Ya kita harus punya senyawa M3O4 yang posisinya di kanan dan jumlahnya 2. Jadi kita gunakan reaksi yang kedua. Kita balik dan kita kali 2. Nah kalau dibalik berarti jadinya MO ada di kiri, CO2 juga ada di kiri, M3O4 jadi di kanan, sama ada CO. Terus kalau semua kita kali 2, ini koefisiennya jadi 6. Ini kan tadi di atas 3 nih, di sini jadi 6. CO2-nya jadi 2, M3O4-nya jadi 2, CO-nya jadi 2. Jadi delta H-nya pertama berubah tanda dulu jadi min 6. Kemudian min 6-nya kita kalikan 2. Jadi min 12. Nah sekarang kita tinggal menjumlahkan kalor reaksi ini. Kita jumlahkan reaksinya. Caranya gitu. Nah sifatnya kalau kita menjumlahkan reaksi berarti senyawa yang di kiri dan di kanan ada itu artinya tidak terlibat. Itu artinya dia hanya penonton. Nah yang bisa kita coret nih M3O4 ada 2 di kanan dan ada 2 di kiri. Berarti itu artinya tidak terlibat. Terus kita lihat lagi mana yang bisa kita coret. Yang di kiri ada, di kanan ada. Kalau kita lihat di kiri ada 6 MO, di kanan ada 2 MO. Nah ini artinya MO yang terlibat itu ternyata hanya 4. Jadi tadinya ada 6 di kiri dikurangi ada 2 di kanan. Sisanya jadi tinggal 4. Kemudian ada CO ya. Nah saya ganti warna dulu. Di sini ada warnanya yang beda ya supaya kelihatan. Nah ini. Di sebelah kiri jumlah zat CO itu 2 mol. Di sebelah kanan jumlahnya juga di sini ada yang 2 mol. Jadi itu kita coret. Ini artinya tidak terlibat. Nah sisa dari reaksi ini ada lagi nih CO2 bisa kita coret juga nih. CO2 ini ada 1 ditambah 2 berarti jadi ada 3. Di kanan ada 2. Nah kita coret nih. Ini aja deh sama-sama dicoret. Sisanya kita tinggal jumlahkan lagi yang masih ada. Jadi 2MO2 ditambah 4MO ditambah CO2 di kanan jadi masih ada 3M2O3 dan CO. Delta H-nya min 40 tambah 12 min 12 berarti min 40 ya. Nah ini sudah sesuai dengan target nih reaksinya. Sama dengan target. Delta H-nya juga sudah diketahui gitu. Ini cara menjumlahkan berdasarkan reaksi yang diketahui. Nah kita lihat lagi contoh berikutnya. Ini masih cara hukum Hess. Dengan cara membaca reaksi yang sudah ada. Nih contoh lagi. Diketahui ada 3 reaksi seperti itu. Terus kita ditanya delta H. Kita ditanya hubungan antara ketiga reaksi yang ada di atas. Nah coba dilihat dulu. Ada yang bisa kita hilangkan nggak ya kira-kira kalau dijumlahkan? Ini ada reaksi yang pertama, reaksi yang kedua, sama reaksi yang ketiga. Nah kita coba aja ya. Kita tuliskan reaksi yang pertama. Coba kita tulis reaksi yang pertama itu reaksinya gini. Ca ditambah H2O jadi CaO ditambah H2.
Nah, kalau kita kalikan 2 semuanya, maka kita akan harus mengalihkan delta H-nya juga. Delta H-nya jadi 2P. Kalau reaksi yang kedua kita kalikan 2 juga, nanti jadi begini. Setengah kali 2 jadi 1 ya. O2-nya jadi 1 koefisiennya. Di kanan jadi 2H2O. Delta H-nya juga ini akan menjadi 2Ki. Nah, kalau kita jumlahkan reaksi pertama dan reaksi kedua yang sudah dikali 2, nanti jadinya gimana nih hasilnya? Kita lihat ya. Kalau di kiri ada, di kanan ada, kita coret. Nah, ini H2 di kiri ada, di kanan ada, kita coret. Terus H2O di kiri ada, di kanan ada, kita coret juga. Jumlahnya kebetulan sama. Nah, sisa reaksinya kita tuliskan lagi. Ini jadi 2Ca ditambah O2 jadi 2CaO sisanya. Delta H-nya itu jadinya 2P ditambah 2Ki. Nah, sementara di reaksi yang ketiga, itu reaksinya kan sama persis nih dengan hasil penjumlahannya. Nih, sama persis dengan ini. Delta H-nya R. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan ternyata R itu sama dengan 2P ditambah 2Ki. Jadi hubungan yang benarnya adalah ini. R itu sama dengan 2P ditambah 2Ki. Berikutnya kita lihat lagi contohnya. Contoh penggunaan hukum Hess dalam menghitung delta H. Ini kita lihat. Nah, ini bentuknya notasi. Dari notasi kita terjemahkan dulu aja jadi persamaan termokimia. Delta Hc CH2 3 kali adalah min A. Delta Hc itu entalpi pembakaran. Jadi kita tuliskan dulu, oh ada reaksi pembakaran CH2 3 kali. Pembakaran itu berarti gini kan. Hasilnya CO2 tambah H2O. Kita tuliskan lengkap. Delta H-nya itu min A. Nah, reaksi harus setara. Karena ini adalah delta HCC H2 3 kali, berarti koefisiennya ininya harus 1, CH2 3 kalinya. Jadi yang lainnya menyesuaikan. Ini kalau dihitung O-nya jumlahnya jadi ada 9 ya, jadi ini koefisiennya 9/2. Nah, itu penerjemahan dari notasi yang pertama. Notasi yang kedua itu adalah delta Hc karbon. Delta H combustion of carbon, pembakaran karbon. Nah, pembakaran karbon kan begini persamaannya. Nah, jadi diterjemahkan jadi notasi, diterjemahkan jadi persamaan jadi seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada delta HF H2O. Jadi delta H pembentukan standar H2O. Pembentukan standar H2O itu bagaimana? Gini. Jadi H2O dibentuk dari H dan O dalam masing-masing bentuk stabilnya menghasilkan 1 mol H2O. Delta H-nya min C. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah entalpi pembentukan siklopropana. Jadi kita ditanya reaksi pembentukan standar si CH2 3 kalinya. Nah, itu adalah target kita. Jadi targetnya adalah supaya menjadi reaksi pembentukan standar CH2 3 kali. Senyawa ini terdiri dari unsur C dan H. Jadi pasti reaksi pembentukannya gini. C, bentuk stabilnya kan C aja ya. Ditambah H, H bentuk stabilnya H2. Nah, kita ditanya berapa delta H reaksi ini. Tentu ini harus setara ya. Jadi yang harus satu koefisiennya adalah zat yang dibentuknya. Nah, yang lainnya menyesuaikan. Jadi ini adalah reaksi target kita yang warna merah. Gimana caranya ketiga reaksi yang diketahui ini supaya kalau dijumlahin jadi reaksi yang warna merah. Nah, kita lihat aja di target kita butuh CH2 3 kali di sebelah kanan. Jadi kita balikkan saja reaksi yang pertama. Nah, ini reaksi yang pertama kalau dibalikan menjadi gini. 3CO2-nya jadi di kiri sama 3H2O-nya. CH2 3 kali sama O2-nya jadi ada di kanan. Karena kita membalik reaksi, jadi delta H-nya berubah tanda dari min A menjadi plus A. Kemudian kita lihat lagi di target, oh kita butuh apa lagi nih? Kita butuh H2
dan C masing-masing di kiri sebanyak 3. Nah, kita cari mana persamaan yang ada H2 dan C-nya. Oh, ternyata persamaan kedua itu udah pas tuh ada C-nya, cuman tinggal kita kali 3 koefisiennya. Kalau kita kalikan 3, jadi delta H-nya juga menjadi min 3B yang tadinya min B. Terus kita kan tadi butuh H2 juga tuh di kiri 3. Jadi kita kalikan 3 juga nih semuanya. Nah, delta H-nya juga menjadi min 3C. Sekarang kita tinggal jumlahkan reaksi ini. Ini harus sesuai dengan target kita yang tadi. Reaksi pembentukan standar CH2 3 kali. Nah, yang di kiri ada dan di kanan ada, berarti ini tidak terlibat. Tuh, CO2 nggak terlibat berarti. Kemudian H2O juga nggak terlibat. Kemudian kita jumlahkan O2-nya. Di sini berarti ada 4,5 molekul O2-nya. Di sini juga 4,5 molekul ya. Jadi udah langsung coret aja. Nah, kita lihat nih. Penjumlahannya sama nggak dengan target? 3C ditambah 3H2 menjadi CH2 3 kali. Nah, sama ya dengan target. Lihat lagi tuh targetnya warna merah. Sama ya. Nah, delta H-nya tinggal kita jumlahkan. Jadi delta H dari reaksi ini adalah A min 3B min 3C. Satuannya kilojoule. Oke. Nah, ini cara menggunakan penjumlahan reaksi. Kayaknya masih ada satu lagi deh contohnya. Coba ya kita lihat. Kalau nggak ada ya berarti kita next ganti ke cara berikutnya. Oh, ternyata udah habis. Oke. Berarti sampai situ udah beres. Nah, ini adalah cara-cara penghitungan delta H atau kalor reaksi menggunakan cara hukum Hess atau hukum penjumlahan kalor. Kalor reaksi tidak ditentukan dari keadaan awal dan keadaan akhir, tidak ditentukan dari lintasannya, tapi hanya ditentukan dari keadaan awal dan keadaan akhir reaksinya. Bisa menggunakan penjumlahan reaksi atau dengan membaca diagram.